Stunting merupakan permasalahan klasik yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan Indonesia sendiri merupakan negara dengan angka stunting tertinggi kedua di Asia Tenggara dan menduduki peringkat kelima dunia. Menurut data riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, yang artinya Indonesia masih dalam status darurat stunting. Sampai kapan anak-anak Indonesia harus terus dihantui oleh permasalahan stunting? Bersama saya Anisha Dasuki dalam Ngulik, Ngobrol Isu Menggelitik. Kali ini saya akan berbincang dengan salah seorang bakal caleg Partai Perindo, Wan Aniska Ariyanti. Niska, saat ini Indonesia sudah tergolong darurat stunting. Bahkan berdasarkan riset tahun 2018 terakhir, Indonesia itu peringkat 5 dunia angka balita stunting tertinggi. Menurut kamu penyebabnya apa sih? Kalau misalnya kamu turun ke dapil, itu apa yang buat mereka bayi-bayi atau balita ini tumbuh dengan tidak sempurna? Ya Mbak, dari beberapa artikel yang juga banyak saya baca, permasalahan di Indonesia ini kan juga stunting masih tinggi ya. Kemudian saya juga seorang ibu, udah punya anak sekarang usia 2,5 tahun. Kemudian juga sering konsultasi ke dokter menjelaskan ternyata penyebab stunting ini itu bukan hanya soal pemberian ASI atau juga pemberian MPASI. Ternyata ini bisa juga dimulai daripada saat kita hamil nih, anak dalam kandungan. Jadi pentingnya nutrisi ibunya, terutama untuk kayak zat besi, vitamin, mineral, kemudian juga nanti di 1000 hari kelahiran anak tuh pertama itu masa-masa penting banget. Jadi kebanyakan kalau yang saya dengar dari berita atau yang saya baca dari artikel, kemudian juga dokter menjelaskan sih, kebanyakan kurangnya informasi, kurang informasi. Terus masih terbatasnya ibu-ibu nih yang tahu bahwa penting banget kita memeriksakan diri, contohnya apakah ada kekurangan zat besi atau kekurangan kalsium, kekurangan zinc atau kita kekurangan vitamin D, itu juga ngaruh buat perkembangan anak di masa kehamilan hingga nanti dia kelahirannya. Karena ternyata stunting ini juga penyebabnya bisa jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjangnya mungkin anak nanti jadi kurang tingkat kecerdasannya, bukan hanya dari fisik aja. Kemudian juga yang saya lihat sih karakteristik nih. Jadi Indonesia tuh kan luas banget ya Mbak ya, dengan berbagai macam karakteristik yang mungkin ada daerah yang sanitasinya masih bagus, airnya masih bersih. Kemudian ada mungkin sebagian daerah yang bisa dibilang apa ya, kondisi airnya tuh susah untuk dapat air bersih. Iya, gitu ya, ada memang beberapa daerah. Aniska, kalau misalnya kamu lihat di lapangan, apakah memang ada pengetahuan yang kurang dari ibu-ibu ini untuk memberikan gizi yang seimbang bagi anak? Bukan cuma cukup ya, maksudnya bukan cuma kenyang anaknya, tapi memang kandungan gizinya seimbang. Sudah sampai belum sih pengetahuan itu ke ibu-ibu yang ada di daerah-daerah, terutama di daerah terpencil? Iya. Saya juga kebetulan dari masa kecil itu tinggal di daerah trans loh Mbak. Jadi masih banyak bisa dikatakan mungkin ibu-ibu yang dari segi pendidikannya mungkin kurang. Kemudian masih banyak nih yang bertentangan pendapat orang tua dulu dengan kita tuh banyak yang bertentangan. Seperti apa sih? Contohnya biasanya orang tua dulu, udahlah anak dikasih air tajin gitu ya. Terus air tajin, kemudian ada anak yang pada saat belum MPASI dikasih pisang, kemudian ada yang kasih air putih. Jadi bahkan bukan cuman soal stunting, bahkan bisa menyebabkan kematian kayak gitu-gitu. Kemudian saya juga memperhatikan di lingkungan sekitar rumah. Kayak di rumah tuh cuman kasih nasi itu kayak sayur bening udah cukup. Padahal sebenarnya dari mereka yang menanam, mungkin ada yang nanam beberapa sayur-sayuran, terus hari-hari sebenarnya makan tempe, tahu, ikan gitu kan ya, mancing dapat ikan, sebenarnya itu udah cukup banget untuk mencukupi kebutuhan nutrisi anak. Jadi nggak melulu yang harus makan salmon mahal, Iya. Bahkan ikan kembung aja itu lebih tinggi nutrisinya dibandingin salmon. Nah, ibu-ibu yang di wilayah tempat Aniska biasa ke lapangan itu mereka sudah paham belum sih usia kapan anak? Tadi kamu bilang belum usia 6 bulan udah dikasih pisang, udah dikasih air putih. Rata-rata ibu yang memiliki balita pasti ada di usia di bawah 40 tentunya, kebanyakan. Apalagi anak pertama gitu. Apakah
mereka belum teredukasi terkait itu? Sebagian sih sudah ada yang teredukasi, mungkin yang memang tadi mereka mencari informasi dengan mudahnya di sosial media. Iya. Mungkin ada sebagian ibu yang punya keterbatasan tidak mendapatkan informasi tersebut. Sekarang sih ada ya, kayak di Posyandu juga menyediakan sosialisasi, ada sosialisasi ke ibu-ibu, kemudian juga memberikan vitamin, kemudian juga ada edukasi tentang vaksin ke anak-anak. Tapi memang nggak semua ibu-ibu ya kayak yang aware atau sadar harus mencari informasi itu. Jadi memang masih banyak menggunakan cara-cara lama gitu. Cara-cara orang tua mereka gimana sih membesarkan mereka dulu, mereka masih banyak menggunakan cara-cara seperti itu. Menurut Aniska, supaya tahun depan, tahun 2024 yang tinggal 3 bulan lagi, bisa tercapai 14%, apa sih yang harus digencarkan? Ya harus digencarkan nih, kayak yang tadi saya bilang, kita harus mempersiapkan kesehatan fisik dan mental itu tadi. Terus mungkin ibu-ibu yang sudah punya anak, baiknya memberikan jarak untuk hamil selanjutnya, karena kan perlu persiapan ya Mbak. Yes. Persiapan kayak yang saya perhatiin, kalau jarak anaknya terlalu dekat banget itu juga ibu-ibunya rentan kayak drop, jadi gampang sakit, terus belum baby bluesnya dan lain sebagainya. Benar, terus mungkin anak yang sebelumnya harusnya mendapatkan nutrisi dengan baik, kemudian masih ada anak satu lagi hamil gini, jadi nggak begitu dapat perhatian khusus. Nah Aniska, Kemenak itu mengeluarkan kebijakan untuk 3 bulan sebelum memilih calon pengantin. Ini sebelum menikah, calon pengantin harus diperiksa kesehatan. Kalau ada anemia atau kurang gizi, diimbau untuk menunda kehamilan. Menurut kamu, pertama, efektif atau enggak? Kedua, orangnya mau nurut apa enggak? Iya, menurut aku efektif, sangat efektif, karena waktu hamil itu pemeriksaan awal yang paling penting itu memang di zat besinya kita. Kemudian vitamin D itu penting banget karena perkembangan anaknya takut terhambat kalau nggak mencapai nih Mbak, karena aku waktu itu rendah banget sih di kadar vitamin D, kemudian juga HB-nya rendah, jadi waktu itu udah hamil tapi terus gencar kasih vitamin segala macam sampai nanti dipantau lagi udah naik belum gitu. Nah, jika kamu terpilih nanti, apa yang akan kamu lakukan untuk menurunkan angka stunting di Indonesia dan ya mewujudkan nanti 2024 14%? Ya. Kebetulan ini juga sejalan ya Mbak ya dengan salah satu program saya. Sekarang saya sedang melakukan pemetaan di beberapa daerah, khususnya di dapil saya, Riau 1. Saya melakukan pemetaan karena di sana masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau. Contohnya di beberapa kepulauan nih, seperti mungkin di Kepulauan Meranti yang aksesnya masih kurang, kayak gitu-gitu. Kita udah melakukan pemetaan, bekerja sama dengan beberapa dokter, nantinya akan menurunkan dokter juga karena perlu tim ahli yang akan meyakinkan para warga. Kalau cuma kita ngomong mungkin mereka nggak percaya, harus ada dokter dulu nih yang ngomong, yang gitu kan. Terus kita nanti mungkin juga akan ada pemberian vitamin buat ibu-ibunya, buat anaknya. Kita bisa bekerja sama juga dengan posyandu yang ada di sekitar. Dan untuk memenuhi gizi seimbangnya gizi anak itu tidak perlu mahal ya. Iya, tadi kamu bilang nggak perlu salmon, nggak perlu keju gitu. Iya, dari bahan-bahan di Indonesia juga sudah tersedia. Anak-anak menjadi penentu masa depan bangsa, maka sudah sepantasnya lah anak-anak Indonesia wajib mendapatkan kualitas hidup terbaik demi menjadikan bangsa Indonesia di masa depan lebih baik.